Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Artika Sari, NIM 230201010141 dari kelas MJ 402, mata kuliah Manajemen Perbankan. Dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Perbankan. Analisis masalah, kondisi aktual, pertumbuhan vintage hingga awal 2025, terdapat lebih dari 1.000 penyelenggara vintage terdaftar di OJK, mencakup sektor pembayaran, pinjaman online atau P2P lending, dan wealth management. Transaksi digital, nilai transaksi uang elektronik Rp116,54 triliun, transaksi QRIS Rp56,92 triliun, dan 41,8 juta pengguna aktif. Efisiensi operasional bank. Bank yang mengadopsi vintage menunjukkan penurunan rasio atau BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional dan peningkatan efisiensi layanan 3. Analisis kritis. Vintage mendorong otomatisasi proses seperti underwriting, kredit, verifikasi nasabah atau EKYC, dan layanan pelanggan berbasis chatbot. Namun, adopsi teknologi belum merata di semua bank, terutama bank daerah dan BPR. Tantangan utama, keamanan data, regulasi yang adaptif, dan literasi digital nasabah. Selanjutnya, penerapan konsep teori. Teori yang relevan seperti teori efisiensi operasional menurut Berger dan Master 1997, efisiensi bank dapat diukur melalui rasio BOPO dan CER atau Cost Efficiency Ratio. Teori inovasi disruptif atau Christensen, vintage sebagai inovasi disruptif mengubah model bisnis perbankan tradisional. Berikut adalah data pendukung. Ada indikator sebelum vintage dan setelah adopsi vintage. Indikator rasio BOPO rata-rata 85%, rata-rata sebelum vintage 85% dan setelah adopsi vintage 75%. Indikator waktu proses kredit sebelum vintage 3-5 hari dan setelah adopsi vintage 24 jam. Indikator biaya operasional per transaksi tinggi yaitu turun hingga 40%. Sumber dari Jumasis 2024, JSEP 2024. Selanjutnya, solusi strategis dan rekomendasi. Digitalisasi menyeluruh, dorong bank daerah dan BPR untuk mengadopsi core banking sistem berbasis cloud. Kemitraan strategis, kolaborasi bank dengan startup vintage untuk mempercepat inovasi. Regulasi adaptif, OJK perlu mempercepat sandbox regulasi untuk inovasi baru seperti AI scoring and blocking. Peningkatan literasi digital, edukasi nasabah tentang keamanan transaksi digital, dan manfaat layanan vintage. Selanjutnya adalah kesimpulan dari yang saya presentasikan ini. Kesimpulannya adalah teknologi digital dan vintage telah menjadi katalis utama dalam meningkatkan efisiensi operasional perbankan di Indonesia. Dengan adopsi yang tepat, bank dapat menekan biaya, mempercepat layanan, dan menjangkau segmen yang sebelumnya tidak terlayani. Namun, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, regulasi yang mendukung, dan peningkatan kapasitas SDM. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.